Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kenalkan nama saya Alvina Desi Ramadhani dengan NIM A01319034 dari program studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Tujuan dari video ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah Computer Web Design untuk ujian tengah semester. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai isi dari portofolio personal website milik saya. Saya menggunakan template yang sudah ada dan mengubahnya menjadi berisi informasi mengenai data diri saya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbagian dari personal portofolio website ini. Ketika kita membuka website, maka yang muncul pertama adalah tampilan beranda. Pada tampilan beranda terlihat pada bagian atas ada beberapa navigasi atau navbar. Di sini ada beranda, tentang, resume, hingga hubungi saya. Di mana pada setiap navigasi ini ketika kita klik, maka akan mengarahkan kita pada halaman yang dituju. Seperti pada bagian beranda, ini bagian beranda, kemudian tentang, kemudian resume, hingga pada hubungi saya. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan beranda. Pada tampilan beranda, di sini terlihat ada nama lengkap saya, sudah sangat jelas. Kemudian di bagian di bawah nama lengkap terdapat penjelasan singkat mengenai diri saya, yaitu saya merupakan mahasiswi saat ini dari program studi Manajemen Bisnis Industri Furnitur dari instansi Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Untuk kemudian di bagian bawah terdapat icon sosial media yang nantinya apabila diklik seperti ini ada warna birunya. Ketika kita dekatkan kursornya pada bagian icon, ketika kita klik maka akan langsung menuju ke halaman sosial media milik saya. Jadi, alasan adanya icon sosial media ini supaya memudahkan untuk dapat langsung berkomunikasi dengan saya melalui sosial media yang sudah tertera di dalam. Seperti ini. Kemudian di bawahnya ada tombol untuk menuju ke bagian selanjutnya, untuk bergulir ke halaman selanjutnya, yaitu halaman tentang. Sebelum menginjak ke sana, saya akan perlihatkan terlebih dahulu fungsi dari tombol icon sosial media ini dari Facebook. Kemudian pada bagian Instagram. Untuk bagian G+ ini saya hubungkan langsung ke akun email saya. Kemudian pada bagian selanjutnya yaitu bagian tentang saya, berisi paparan lebih lengkap mengenai diri saya. Kemudian ada foto, lalu ada detail kontak berisi alamat, nomor telepon, hingga alamat email yang dapat dijangkau. Kemudian ada tombol download resume. Ini jika kita dekatkan maka akan menjadi warna putih. Di tombol download resume ini akan ditujukan atau akan terhubung pada bagian Google Drive, di mana di sini ada tombol download untuk dapat melihat atau mendownload CV berupa PDF untuk dijadikan CV fisik atau kurikulum vitae fisik. Kemudian pada bagian resume terdapat beberapa sub
yaitu ada pendidikan, organisasi, kepanitiaan, dan juga kemampuan. Pada bagian pendidikan dapat terlihat di sini merupakan pendidikan saya yang saat ini sedang saya tempuh, yaitu pada program studi manajemen bisnis industri furnitur. Ada tahun saya masuk, kemudian hingga tahun saya aktif. Kemudian di bawahnya mendeskripsikan mengenai sedikit penjelasan mengenai apa itu manajemen bisnis industri. Kemudian untuk selanjutnya riwayat pendidikan saya yang sebelum saat ini pada perguruan tinggi, yaitu pada SMA. Di sini ada SMA 1 Ungaran, tahun saya masuk dan tahun saya lulus, jurusan saya, selanjutnya definisi mengenai jurusan saya. Kemudian pada organisasi juga saya memberikan atau mendeskripsikan mengenai organisasi pada di perguruan tinggi dan juga pada saat masa kuliah, beserta penjelasan mengenai jabatan atau posisi yang saat itu atau saat ini saya tempati. Kemudian kepanitiaan, untuk kepanitiaan saya menjelaskan mengenai kepanitiaan yang saya ikuti pada tahun ini. Dapat dilihat jika ini tahun 2020 saya aktif untuk beberapa kepanitiaan di luar kampus dan di dalam kampus. Untuk di luar kampus di sini ada member Indonesian Millennial Connect, bagian funding dan marketing, terdapat deskripsi pula mengenai funding dan marketing. Kemudian Youth Ranger Indonesia Part 4 sebagai sekretaris, dan juga Millennial Talk Volume 1 sebagai kesekretariatan. Kemudian pada bagian kemampuan saya menjelaskan mengenai soft skill serta hard skill yang dipresentasikan dalam parameter. Jadi ini parameternya dari Microsoft Office, ini ada CSS, HTML, WordPress. Ini ada soft skill berupa kerja sama tim dan public speaking. Untuk pembuatan parameter ini atau diagram batang, saya menggunakan HTML. Sini akan saya tunjukkan. Selain dari menggunakan HTML, juga menggunakan CSS. Yang paling berpengaruh yaitu pada bagian CSS-nya supaya dapat melihat bagaimana bentuk diagram itu terlihat seperti itu. Di bagian ini terdapat span kelas Microsoft Excel, Word, PowerPoint, CSS, HTML, dan yang lainnya. Kemudian ada CSS-nya di sini. Terdapat Microsoft Office 55%, 90%, 85%, kemudian CSS 50%, dan sebagainya hingga sepanjang ini. Hingga menjadi ke bagian selanjutnya, yaitu portfolio section. Kembali kepada halaman web. Setelah kemampuan, di sini saya memberikan mengenai sertifikat, yaitu berisi tentang bukti sertifikat kepanitiaan. Seperti ini, jika didekatkan terdapat bayangan mengenai ada penjelasan, terus ada namanya sertifikat juga. Jika kita klik, maka akan tampil seperti ini. Di bagian ini saya menjelaskan mengenai bagian yang saya tempati, kegiatannya, tanggal pelaksanaan, dan juga tag. Tag di sini ada webinar karena ini acara webinar, acara mental health, dan ini sertifikat seperti itu. Yang bagian ini juga sama, ada tabnya, bagian yang saya tempati, kemudian deskripsi singkat mengenai kegiatan. Kemudian pada bagian kata, di sini berisi
mengenai quotes atau kata-kata mutiara dari tokoh-tokoh yang saya sukai. Di sini ada Steve Jobs, lalu ada Walt Disney. Kemudian pada bagian hubungi saya terdapat alamat dan nomor telepon, seperti itu, ada alamat email. Kemudian terdapat deskripsi, hubungi saya dengan mengirimkan pesan melalui form di bawah atau melalui kontak yang ada. Jadi bisa menuliskan nama, email Anda, subjek, dan beserta pesannya. Untuk selanjutnya dapat di-submit pada bagian tombol submit. Seperti itu. Pada bagian router, saya memberikan kembali icon-icon sosial media yang juga terhubung langsung ke akun sosial media saya tadi. Kemudian ada copyright. Saya tidak menghilangkan copyright karena saya menggunakan template yang sudah ada, sehingga tetap ada copyrightnya. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari video ini dapat membantu teman-teman, dan dari penjelasan yang saya paparkan tadi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada hal yang kurang berkenan pada saat pembuatan video ini.